Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membawakan cerita dari manga Kagurabachi chapter kedua hingga chapter ketiga. Kemudian langsung saja chapter kedua bagian 1. Setelah melepaskan ikatan dari tawanan terakhir Yakuza, Shiba berkata, "Ini pasti berat bagimu." Lalu setelah tawanan terakhir berterima kasih dan bertanya, "Siapakah kalian sebenarnya?" Shiba digambarkan sempat terdiam dan menjawab, "Aku Shiba." Sadar kalau interogasi Chihiro tidak berjalan lancar, Shiba lalu membantu Chihiro. Kemudian untuk mencairkan suasana, Chihiro lalu menjelaskan kalau kelompok Hisaku mulai bergerak 4 tahun lalu. Dan menurut rumor yang dia dengar, kelompok Hisaku sebenarnya hanyalah kelompok kecil, tapi anggota mereka adalah penyihir elit. Setelah merasa sudah memberikan bantuan yang cukup, Shiba lalu meninggalkan Chihiro dan mengajak tawanan terakhir Yakuza untuk keluar dari markas Yakuza. Sementara Chihiro melanjutkan interogasi hingga pada akhirnya bos Yakuza setuju untuk menjelaskan semua yang dia ketahui tentang Hisaku. Tapi sayangnya di saat dia mulai memberikan penjelasan, dia digambarkan langsung terdiam dan tubuhnya lalu mengeluarkan semacam sulur tumbuhan yang menyerang semua orang, termasuk tawanan terakhir Yakuza. Untung saja Shiba berhasil menyelamatkan si tawanan dengan sihir miliknya. Kemudian karena merasa khawatir dengan Chihiro, setelah menyelamatkan tawanan terakhir, Shiba lalu berlari ke dalam markas untuk melihat kondisi Chihiro. Di dalam markas Yakuza, Shiba mendapati Chihiro yang sudah kelelahan sedang berdiri di depan sebuah pohon sihir yang tumbuh dari tubuh bos Yakuza. Lalu di saat Shiba menghampirinya, Chihiro berkata, ini terjadi ketika dia mulai berbicara tentang Hisaku. Shiba lalu menjawab, mereka pasti sudah menanamkan sebuah spell atau mantra ke dalam tubuh bos Yakuza. Aku mengakui kalau mereka sangat teliti, tapi tak kusangka mereka sampai menggunakan sihir sebesar ini. Chihiro lalu menjawab, orang yang menanamkan spell ini pasti seorang penyihir elit. Sambil berjalan keluar dari markas Yakuza, mereka berdua lalu menjelaskan akan pergi ke kota Tokyo. Dan di saat menopang Chihiro yang hampir terjatuh karena kelelahan, lewat inner monolognya Shiba sempat berkata, 3 tahun lalu anak ini sama sekali tidak memiliki pengalaman bertarung. Karena itulah aku terkesan dia sudah sehebat sekarang, walaupun dia belum menguasai Yoto atau pedang sihir dengan sempurna. Kemudian chapter kedua bagian kedua. Kilas balik penyerangan penyihir Hisaku. Lewat narasinya, Shiba menjelaskan tempat pembuatan pedang dan kediaman Kunishige sudah dilindungi dengan semacam penghalang sihir yang dapat melindungi mereka dari gangguan dunia luar. Penghalang ini sudah diatur sedemikian rupa hingga aku bisa mendapatkan semacam peringatan jika ada gangguan yang muncul. Karena itulah pada hari itu aku bergegas ke sana. Tapi di saat Shiba sampai di tempat Kunishige, Chihiro terlihat sudah duduk dengan tatapan kosong di samping mayat ayahnya. Shiba pun langsung berteriak dan berlari menghampiri Chihiro. Setelah mendengar pertanyaan dari Shiba, Chihiro menjelaskan kalau dia jatuh pingsan saat penyerangan ini. Tapi dia mengaku melihat 3 penyihir yang tiba-tiba muncul dan menyerang mereka. Di mana setelah dia sadar, Chihiro hanya melihat ayahnya yang sudah dikalahkan oleh 3 penyihir tersebut. Setelah mendengar penjelasan Chihiro, sambil melihat tempat penyimpanan Yoto atau pedang sihir, lewat inner monolognya Shiba berkata, saat perang berlangsung, Rokuhira membuat 6 Yoto atau pedang sihir dan mengirimkannya pada dunia. Setelah perang berakhir, dia mengambil kembali ke 6 pedang tersebut dan menyembunyikannya di Rubana di bawah tempat kerjanya. Tapi saat ini ke-6 pedang tersebut sudah hilang. Melihat kepala Chihiro yang berlumur darah, Shiba lalu bertanya tentang kondisi Chihiro. Kemudian setelah menjawab kalau dia baik-baik saja, Chihiro lalu mengingat percakapannya dengan Kunishige di depan 6 Yoto atau pedang sihir, di mana pada saat itu Kunishige berkata, lihatlah Chihiro, inilah Yoto atau pedang sihir. Ke-6 pedang ini memiliki kekuatan spesialnya masing-masing. Jenis katana yang seharusnya ku coba untuk membuatnya, kata Chihiro. Kunishige lalu menjawab, mungkin, tapi dengarkan ini, pedang-pedang ini tidak selalu menjadi jawaban yang benar.
Kau tidak boleh langsung mengambil kesimpulan begitu saja untuk membuat pedang sihir yang kuat. Kamu perlu melihat dunia dengan sudut pandangmu sendiri dan pikirkanlah pedang atau katana seperti apakah yang dibutuhkan dan mengapa kau harus membuatnya. Setiap hari aku juga memikirkan hal tersebut. Sedikit demi sedikit kita akan belajar untuk melakukan hal tersebut bersama-sama. Setelah mengingat kenangan ini, Chihiro digambarkan mulai meneteskan air mata saat melihat wajah ayahnya. Lalu sambil menangis, Chihiro berkata, "Siapa mereka? Apakah mereka tahu sebesar apa cintanya ayahku pada katana? Mengapa mereka melakukan semua ini?" Di saat Chihiro menangis, sang autor sempat memperlihatkan 3 ikan mas peliharaan Chihiro tersambung atau dililit oleh semacam sulur berwarna hitam. Selanjutnya, sambil mengingat penyihir yang menyerang mereka dan dengan tatapan yang dipenuhi dengan rasa ingin balas dendam, Chihiro berkata, "Aku akan menunjukkan pada mereka dan membuat mereka paham apa yang diyakini oleh ayahku. Aku akan menebas mereka semua." Kemudian lewat narasinya, Shiba berkata, katana yang saat ini digunakan oleh Chihiro adalah katana ke-7 Rokuhira yang dia sempurnakan selama belasan tahun sejak perang berakhir dan dijaga dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Kemudian lanjut chapter kedua bagian ketiga. Sambil duduk di samping jendela, lewat inner monolognya, Chihiro berkata, "Sejak hari itu tidak ada satupun informasi tentang Hisaku dan pedang sihir yang dapat dipercaya." Lalu dia teringat tentang kejadian yang melibatkan bos Yakuza, di mana pada saat itu Chihiro hampir mendapatkan informasi tentang Hisaku. Kemudian sambil melihat 3 ikan mas yang mengitari pedangnya, Chihiro melanjutkan perkataannya lewat inner monolog. "Saat ini seorang bisa saja sedang menggunakan pedang ayahku untuk melakukan kejahatan. Aku harus mencari Hisaku dan pedang sihir secepatnya." Kemudian di saat sang autor menjelaskan kalau Chihiro dan Shiba sudah berada di kota Tokyo, Shiba diperlihatkan masuk ke dalam kamar Chihiro. Di sini Shiba berkata, "Chihiro, kau tidak tidur? Segera setelah semuanya siap, kita akan pergi. Kita sampai di kota Tokyo di waktu yang tepat. Kita akhirnya mendapatkan petunjuk. Terdapat sebuah informasi yang menyebut tentang pedang sihir." Mendengar hal ini, Chihiro langsung memasukkan pedangnya dan berkata, "Ayo pergi." Dan chapter kedua pun berakhir. Kemudian lanjut chapter ketiga bagian pertama. Cerita dimulai dengan penjelasan dari seorang karakter baru bernama Hinao. Di sini dia berkata, "Ini pertama kalinya kamu datang ke Tokyo. Seperti yang kau tahu, Jepang sudah terkenal sebagai pengguna katana, dan katana bisa digunakan secara bebas. Meskipun katana bisa digunakan untuk pertahanan diri, tapi di sisi lain, katana sudah membuat dunia menjadi semakin berbahaya. Karena itulah para petinggi Yakuza dan perusahaan-perusahaan besar selalu mencari dalam tanda kutip pertahanan diri terkuat. Itulah mengapa mereka dibutuhkan. Saat ini Tokyo memiliki ribuan penyihir, jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan kota atau tempat yang lain. Menjadi penghubung dari kelompok-kelompok tersebut adalah tugasku." Sedikit tambahan, tempat kerja Hinao mirip kayak Antaiku di seri Tokyo Ghoul dan mirip kayak Guild di seri Isekai. Kemudian sambil mengarah pada poster Hisaku, Hinao berkata, "Poster ini adalah permintaan dari salah satu pelangganku." Singkat cerita, Hinao mengingat kembali apa yang terjadi 3 tahun lalu, tepatnya di saat Shiba meminta Hinao mencari informasi tentang kelompok Hisaku yang sudah membunuh Kunishige, di mana menurut Hinao, di saat itulah dia pertama kali bertemu dengan Chihiro. Dan setelah mendengarkan cerita dari Shiba dan Chihiro, Hinao menerima permintaan mereka. Selanjutnya chapter ketiga bagian kedua. Di hari yang sama dengan kedatangan Shiba dan Chihiro di Tokyo, Hinao kedatangan seorang bocil. Beberapa saat kemudian, Chihiro dan Shiba sampai di tempat Hinao, dan setelah basa-basi, Chihiro lalu berkata, "Jadi ada orang yang mengaku sudah melihat pedang sihir?" "Ya, dia sedang tidur di dalam," kata Hinao. Sadar kalau orang yang dimaksud Hinao adalah bocil yang sedang molor, Shiba dan Chihiro langsung memasang ekspresi kecewa. Lalu Hinao mulai menceritakan apa yang terjadi saat bocil itu datang. Singkatnya, si bocil tiba-tiba datang ke kafe milik Hinao
dan mengajukan permintaan untuk mencari pengawal karena si bocil mengaku sedang dikejar oleh seseorang. Lalu di saat si bocil berkata kalau dia dikejar oleh pengguna pedang terkuat, Hinao langsung teringat tentang pedang sihir dan langsung menghubungi Shiba. Mendengar cerita Hinao, Shiba dan Chihiro pun benar-benar terlihat kecewa dan menjelaskan kalau mereka sangat meragukan bocil ini. Di saat itulah si bocil lalu mengigau tentang kudanil dan pembelahan sel, hingga pada akhirnya si bocil terbangun dan langsung menunjuk ke arah Shiba sambil berkata, "Penyihir, apakah kau akan melindungiku?" Shiba lalu menjawab, "Kita jelasin dulu masalahnya. Pertama, kenapa kau bisa dikejar orang jahat?" Bukannya menjawab pertanyaan Shiba, si bocil malah terlihat menutupi ekspresi takutnya dengan tersenyum. "Nah, cuma itu jawabanmu? Tempat ini bukanlah tempat untuk bermain. Pulanglah ke rumah." Si bocil lalu geleng-geleng. "Apa kamu tersesat?" Si bocil menjawab, "Aku tidak punya rumah." Shiba kembali bertanya, "Bagaimana dengan ayah dan ibumu?" Si bocil cuma geleng-geleng. Lalu Shiba berkata, "Repot ini mah, kurasa kita sebaiknya membawa dia ke panti asuhan." Melihat si bocil yang terkesan menahan air mata, Chihiro lalu menunduk dan bertanya, "Apa kamu sudah makan belakangan ini?" Di saat si bocil akan menjawab, perutnya tiba-tiba berbunyi, dan dia pun lalu berkata, "Ya, begitulah." Singkat cerita, Chihiro mengajak si bocil untuk makan, sementara Shiba diperlihatkan ngudut di pinggir jalan sambil menjelaskan kalau Chihiro memang sudah terbiasa merawat orang lain karena sejak kecil dia sudah merawat ayahnya yang terbilang aneh. Lanjut chapter ketiga bagian ketiga. Di warung makan, di saat makanan yang dipesan datang, si bocil memberitahu Chihiro kalau namanya adalah Char. Setelah mengancam akan menyerahkan Char ke panti asuhan, Chihiro lalu bertanya pada Char kenapa dia dikejar oleh orang jahat. Tapi bukannya menjawab pertanyaan Chihiro, Char malah berkata, "Aku hanya tidak ingin mengatakan ini padamu." Lalu dia pun terdiam. Sesaat kemudian, seorang pria dengan anting besar dan logo khusus di bajunya terlihat masuk ke dalam restoran tempat Chihiro dan Char makan, di mana pria tersebut terlihat duduk di belakang Chihiro sambil berdebat dengan pemilik restoran. Kemudian karena Char tidak mau menjawab pertanyaan pertamanya, Chihiro lalu merubah pertanyaan dan berkata, "Kalau begitu, jelaskan padaku tentang pedang terkuat yang kamu katakan sebelumnya." Sambil mengunyah makanan, Char berkata, kabut atau awan hitam keluar dari pedang tersebut. Mendengar hal ini, Chihiro teringat dengan salah satu pedang buatan ayahnya, dan untuk memastikan hal tersebut, Chihiro lalu berkata, "Apakah orang jahat yang mengejarmu memiliki simbol api di tangannya?" "Kurasa tidak," jawab Char. Di sini orang yang duduk di belakang Chihiro masih berdebat dengan pemilik restoran. Chihiro kembali melanjutkan pertanyaan dan berkata, "Jadi apakah pemegang pedang hanya sendirian?" Kemudian di saat Char menjawab dan berkata, "Tidak, dia memiliki banyak bawahan." Pria yang duduk di belakang Chihiro terlihat membunuh pemilik restoran dengan sumpit. Lalu sambil berdiri, pria tersebut berkata, "Akhirnya aku menemukanmu. Tak kusangka kau memiliki pengawal." Di saat Chihiro berbalik, pria tersebut lalu berkata, "Furaku." Sesaat kemudian, sebuah daruma tiba-tiba muncul dan meledak. Chihiro lalu diperlihatkan terhempas sampai ke jalan depan restoran. Dan lewat inner monolognya, dia berkata, ternyata Char tidak berbohong. Dia benar-benar dikejar oleh seseorang. Dan sepertinya, pedang yang dia lihat adalah pedang sihir. Jika ini memang benar, maka penyihir ini pasti bekerja dengan orang yang memiliki pedang sihir tersebut. Melihat Char sudah terikat, Chihiro lalu berkata, "Char, aku minta maaf sudah meragukanmu." Char menjawab, "Aku memaafkanmu, tapi tolong selamatkan aku." Sambil bersiap menarik pedang sihir miliknya, Chihiro berkata, "Baiklah." Dan chapter ketiga pun berakhir. Lalu seperti apakah jalannya pertarungan Chihiro melawan penyihir yang mengejar Char? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami and see ya.